Perkenalkan, nama saya Ahmad Mukid dari SMPN 2 Panti, mahasiswa PPG Daljak tahun 2023 angkatan 3 NIM 233112715117, nomor PPG 201503525757, prodi bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menyampaikan video tentang bimbingan kelompok problem basic learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, sebelum layanan Bapak selaksanakan, siapa yang mau memimpin berdoa? Oh ya. Silakan dipimpin untuk berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini terlaksana dengan baik dan mendapatkan hal-hal yang positif untuk kita semua. Monggo silakan. Jika sempurna. Sebelum mulai belajar, ada berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dirahmati. We are number 2, but we must be number 1. Yes, yes, yes. Pagi ini anak-anak, materi yang akan kita bahas tentang masalah yang ada di sekitar kita, yaitu tentang kekerasan kekerasan yang biasanya dilakukan oleh remaja-remaja. Jadi nanti ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan, di antaranya adalah penayangan video tentang kekerasan dan dampaknya. Terus setelah itu ada beberapa hal lagi, contohnya adalah kalian nanti akan Bapak memberikan beberapa LKPD ya, soal-soal tentang materi yang akan kita bahas. Nanti apa yang kalian dapat, apa yang kalian laksanakan nanti kalian luapkan di hal tersebut. Mengerti ya? Nah, sebelum ini, apakah kalian sudah kenal? Tidak. Nah, kenalkan dulu ya. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim, biasa dipanggil Yu. Dia dari kelas 4A. Monggo, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio. Saya dari kelas 4B, biasa dipanggil Yasmin. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Fatullah, biasa dipanggil Ilham. Saya dari kelas 8C. Monggo. Perkenalkan, nama saya Sabila Najati Zaro dari kelas 8E, bisa dipanggil Bibil. Monggo, berikutnya. Perkenalkan, nama saya Melisa Fadila, saya dari kelas 8B, biasa dipanggil Melisa. Nah, kalian karena sudah kenal ya. Apakah kalian sering berinteraksi dengan temannya ini? Tidak ya, belum saling kenal ya. Nah, karena kalian sudah kenal, katanya pepatah itu kalau udah kenal maka ada. Gitu ya. Untuk berikutnya ya, sebelum Bapak laksanakan materi berikutnya atau tahap berikutnya, kalian sudah semangat belum? Sepertinya loh. Pertama-tama ya, Bapak akan memberikan ice breaking. Apa ice breaking? Itu adalah kegiatan di mana kalian itu memupukkan kalian itu untuk bersemangat. Nanti ini ya, nanti Bapak akan memberikan tepuk-tepuk. Pertama itu adalah tepuk semangat. Nah, saya semangat. Nah, kita semangat ini ya. Setelah itu baru selalu semangat. Paham? Monggo, ayo 1, 2, 3. Semangat. Saya semangat, kita semangat, selalu semangat. Harus semangat. Semangat. Nah, ini anak-anak. Tahu nggak kalian apa itu yang dimaksud dengan kenakalan remaja? Ya. Nah, kenakalan remaja itu gimana? Nah, apa yang dimaksud dengan remaja? Tahu nggak? Nah, remaja itu ketika kalau kalian belajar pada ilmu biologi, remaja itu adalah tahap di mana hormon pada anak tersebut itu sudah meningkat. Biasanya itu berkaitan dengan pengaruh emosional, berpengaruh pada faktor fisik dan faktor psikis.
Faktor fisiknya adalah di mana anak tersebut itu akan lebih tinggi atau tubuhnya itu lebih tinggi. Terus untuk psikisnya, perkembangannya atau berpikirnya itu, kalian dulunya itu tidak tahu tentang makanan-makanan sehat, karena kalian sudah berkembang, maka akan kalian itu sudah apa istilahnya tahu. Nah, dampaknya ada beberapa dampak kalau tentang psikis. Yang kita bahas adalah masalah psikisnya, bukan fisiknya ya. Kalau fisik nanti di pelajaran biologi. Ini psikisnya ya, psikis atau pemikiran kita. Kalau misalnya di umur kalian yang sekarang ini, kalian faktor psikisnya itu terkendala, dampaknya terkendala seperti faktor-faktor itu, nanti akan kalian tuh arah jalan atau perilaku kalian itu akan berdampak itu yang Bapak tidak inginkan. Untuk berikutnya biar Bapak tidak terlalu banyak ceramah ya, kita lihat bareng-bareng tentang video kekerasan. Akhir-akhir ini kita disuguhkan fenomena tindakan kekerasan yang dilakukan remaja dan bahkan anak di bawah umur. Berlaku perjamuan di jalan yang jadinya berujung tindak pidana. Memicu mereka melakukan tindak kekerasan mulai dari dendam, mengganggu wilayah, hingga masalah sepele karena punya sifat membunuh yang kuat. Tindak kekerasan seolah jadi pilihan pertama yang diambil oleh anak remaja agar masalah terselesaikan, tak peduli nyawa dipertaruhkan. Seperti cerita memilukan yang menimpa anak remaja siswa SMK berusia 16 tahun bernama Arya Saputra di Kabupaten Bogor, Jawa Barat belum lama. Bermula saat Arya hendak menyeberang jalan, tiba-tiba ia dilukai dengan senjata tajam oleh 3 pelaku yang menggunakan sepeda motor hingga nyawanya tidak tertolong. Hati orang tua korban tentu hancur lebur. Anak sayangannya harus meninggalkan mereka selama. Mulai dibilang Arya Saputra merupakan korban kekerasan anak remaja tanpa sebab. Pasalnya, saat dilukai pelaku, Arya tidak mengikuti kegiatan di luar jalur. Arya hanya menjalankan aktivitas sehari-hari. Saat dilukai, Arya sedang pulang sekolah dengan riang bersama teman-temannya. Tentunya pulang ke rumah ke pelukan kedua orang tua tercinta. Tapi siang itu saudara, nyatanya Arya tak kembali ke pelukan orang tua. Terlalu sadis, terlalu memilukan dan menyakitkan. Melihat Arya terkapar di sisi jalan setelah dilukai pelaku yang belakangan diketahui juga para anak remaja di bawah umur. Menurut keterangan saksi, korban Arya Saputra bahkan dipastikan sama sekali tidak menyangka akan dilukai dari belakang dengan senjata tajam oleh para pelaku. Saksi yang melihat kejadian yang menimpa Arya mengatakan para pelaku merupakan anak sekolah yang berbeda sekolah dengan korban. Jenazah Arya Saputra saudara yang menjadi korban kekerasan anak remaja dimakamkan di tempat pemakaman umum Kampung Cijujung, Jembatan Pari, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Isak tangis keluarga tak terhindarkan. Lalu orang tua mana yang tak remuk hatinya melihat anak kesayangannya meregang nyawa tanpa aba-aba. Pemakaman Arya Sabtu akhir pekan lalu dihadiri tidak hanya keluarga, tapi juga kerabat dan teman sekolah. Bahkan banyak warga yang tidak mengenal Arya itu ikut mengantarkan Arya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Dari video ini apa yang kalian tangkap? Jadi ini anak-anak saya jelaskan ya. Jadi ketika kalian melakukan suatu kekerasan, melakukan suatu bullying atau istilahnya pemalakan di kelas atau di mana dulu, itu biasanya itu yang berdampaknya itu kadang-kadang adalah orang yang tidak ikut. Contohnya misalnya gini, tahu geng? Nah, geng itu adalah kelompok. Jadi kalau misalnya kalian itu anak
contoh kepada laki-laki. Kalau perempuan misalnya nyicip atau istilahnya itu apa namanya? Kalau itu ya. Oh, kamu tuh bapaknya. Oh, kamu. Iya, yang menjadi apa adalah anak tersebut. Tapi dampaknya itu adalah juga pada bapaknya juga jelek. Makanya nggak boleh gitu ya. Lanjut ya. Menyangka bahwa Arya Saputra adalah anak baik-baik yang tidak pernah terlibat konflik dengan siapapun. Bahkan tetangga mengenal Arya sebagai anak yang berbakti pada orang tua. Macam-macam ya pergaulannya sama diri dengan si Arya, berkumpul bergaul dia baik, bahkan sampai disegani dia seperti sekarang ini meninggalkannya sampai dari mana-mana, termasuk kocak juga tetap mau liburan kebanyakan. Dan belum memenuhi saudara diketahui polisi telah berhasil menangkap 3 pelaku kekerasan dengan senjata tajam yang merenggut nyawa Arya. Namun, polisi menyatakan masih ada pelaku utama yang hingga kini masih buron. Pelaku utama ini adalah residivis penjamretan. Sedangkan motif kekerasan yang menghilangkan nyawa Arya, polisi mengungkap adalah dendam siswa antar sekolah yang sudah terjadi dari tahun ke tahun. Ditambah ada provokasi dari salah satu siswa yang berada di satu sekolah dengan Arya yang memicu para pelaku melakukan kekerasan secara acak kepada Arya. Nah, bagaimana konflik kedua sekolah itu mana? Itu informasinya sudah terjadi sebelumnya. Oleh itu pernah kita bersama untuk melakukan upaya mitigasi dan pencegahan. Para pelaku ini ya diamankan itu dari sekolah yang sama. Ya, yang pertama itu oleh IG sebenarnya adalah orang berinisial A. Yang saat itu juga dicari-cari oleh pelaku tidak tahu, ya, sehingga pelaku mencari sasaran. Ini tadi kasus pertama yang menimpa Arya. Tindakan kekerasan pada anak remaja ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, saudara, kekerasan anak remaja di Indonesia juga terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Seorang siswa tiba-tiba saja dipukuli oleh seorang remaja putus sekolah. Sang pelajar pun mengalami tindak kekerasan hingga pingsan. Kejadian ini terekam oleh kamera pemantau atau CCTV. Polisi langsung menangani kasus penganiayaan itu. Kini pelaku ditangani di unit PPA Polres Parepare, Sulawesi Selatan. Tindak kekerasan oleh anak remaja kali ini bahkan dipicu oleh hal yang sangat-sangat sepele. Siswa di Kota Parepare, Sulawesi Selatan dipukuli oleh seorang remaja hanya karena tidak suka dengan cara jalan obat. Sungguh ironis. Ini ya, dari judul ini kan lucu kan ya? Nah, jadi kalau misalnya ada beberapa hal, kadang itu bukan suatu hal yang apa ya, di luar nalar melakukan kekerasan. Kadang misalnya melihat, kalian melihat teman kalian, melihatnya dengan senyum, tapi melihatnya itu kadang bukan repot. Ada teman-teman yang nggak suka, sedangkan kalian itu karena punya problem, punya masalah, bisa-bisa terjadi istilahnya kekerasan. Ini juga sepele. Aku tak suka cara jalan obat, cara jalannya bisa jadi kekerasan. Dan kekerasan anak remaja dipicu oleh hal yang sama sekali tidak berarti. Ini menandakan ada yang salah dengan pola asuh mental anak-anak remaja ini. Anak yang berpengalaman ini mengatakan, misalnya ini mengatakan bahwa cuma tidak senang ataupun tidak ada dalam apapun, cuma tidak senang sudah melihat gaya kami. Kasus kekerasan terhadap anak juga menimbulkan korban jiwa di Tegal, Jawa Tengah. Seorang anak anggota DPR di Tegal berinisial A tewas dengan luka akibat senjata tajam. Menurut polisi, peristiwa bermula saat korban dan kelompoknya terlibat saling ejek di media sosial dengan kelompok tersangka. Perseteruan di dunia maya kembali berlanjut. Kelompok ini kemudian bertemu di Jalan Lingkar, Kota Selawi. Namun, karena jumlah
para anggota kelompok korban melarikan diri hingga meninggalkan korban seorang diri. Korban yang masih berusia 15 tahun ini lalu dikeroyok oleh 6 orang tersangka yang menggunakan senjata tajam hingga terluka parah dan kemudian tewas. Sementara itu, suasana duka menyelimuti pemakaman korban di Tegal, Jawa Tengah. Ibu korban yang merupakan anggota DPRD Tegal ini tak kuasa menahan tangis selama proses pemakaman. Korban dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Kambangan, Kecamatan Lebasi pada Jumat pagi. Sebelumnya, warga menemukan korban dengan luka-luka akibat benda tajam di area persawahan Lingkar, Kota Sekalu. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak bisa diselamatkan. Sampai dengan informasi langsung saya dapat informasi, saya langsung ke rumah sakit. Dan inilah saudara buntut dari peristiwa tawuran yang menewaskan anak berinisial A ini. Polisi mengamankan 31 orang yang terlibat dalam tawuran saat itu. 6 di antaranya merupakan tersangka yang mengeroyok korban hingga tewas. Dari 6 tersangka, 4 di antaranya masih di bawah umur, yakni pelajar SMP di Kabupaten Tegal, sementara 2 lainnya merupakan alumni. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa sejenis atau beberapa jenis senjata tajam beserta tabung genggam dan sepeda motor. Jadi ini berdasarkan dari akibat saling ejek kemudian tata menggunakan media sosial, ya tatanan media sosial mereka ini melakukan perjanjian untuk kemudian melakukan aksi tawuran. Lagi-lagi perlu digarisbawahi saudara, kekerasan bukanlah solusi dari penyelesaian masalah. Kekerasan bukan membuat masalah jadi selesai, tapi justru menambah masalah baru. Belum lagi jika nantinya harus berurusan dengan hukum. Di sini, korban perang tidak hanya orang tua, tapi juga orang dewasa di sekitar para remaja. Mengarahkan relasi para generasi muda disalurkan pada hal yang positif dan menyelesaikan masalah dengan inklusif. Masalah selesai dari kepala dingin bukan dengan kepala tangan. Ada masih bersama? Sudah, anak. Dari video ini ya, dari video ini apa yang kalian tangkap? Kita kekerasan. Apa lagi? Nah, dampak-dampak dari suatu kekerasan itu kadang menjadi suatu hal yang sepele. Jadi ini anak-anak. Jadi kita sebagai seorang siswa, jadi seorang remaja, kalian kan remaja termasuk pada remaja awal. Apa remaja awal? Remaja yang masih umurnya itu masih belasan. Ada remaja tentunya ketika SMA itu sudah pertengahan. Ketika kalian kuliah itu sudah remaja akhir. Ya, setelah itu baru dewasa. Nah, kalau sudah pada masa remaja, itu kan tingkat hormonnya, karena tingkat hormonnya itu tinggi, tingkat hormonnya itu banyak sekali. Misalnya itu gejolak ya. Jadi kadang itu tersinggung sedikit sudah menggunakan cara kekerasan. Apalagi seperti pas itu loh, apa namanya itu, geng-gengnya. Ada pertanyaan dari ini? Kok silakan. Oh ya, monggo Pak Bibin. Apakah bullying itu termasuk pada Nah, bullying itu termasuk pada kenakalan remaja. Kenapa? Karena itu termasuk suatu hal yang tidak diperbolehkan. Dan itu juga istilahnya itu merugikan kepada seseorang yang dibully tersebut. Nah, itu juga tidak boleh. Itu termasuk pada kekerasan pada remaja tersebut. Sebenarnya bullying itu kalau misalnya bullyingnya itu di sekolah itu termasuk pada kekerasan remaja. Tapi bullyingnya misalnya pada tahap-tahap tertentu, misalnya ngeloki atau apa, bullying itu kan mengejek. Jadi seseorang itu merasa sakit hatinya itu termasuk dengan cara ejekan, secara verbal atau secara jadi secara fisik atau dengan perkataan, itu juga termasuk bullying. Karena kalian dalam remaja, maka juga
juga termasuk pada kenakalan remaja. Kenapa? Karena gini ya, karena seseorang yang kita minta dan seseorang itu tidak mau memberikan, itu juga termasuk suatu pemalang. Iya, kalau misalnya adik kelasnya itu punya uang atau itu uang satu-satunya, terus kita ambil, gimana perasaannya? Kan dosa. Itu juga termasuk pada kenakalan remaja. Ya, kalau itu tindakannya ada di sekolah, apalagi sekolahnya seperti SMP, seperti itu. Paham ya? Ada tanya lagi? Oke, monggo. Saya kan anak berbelum. Kalau anak berbelum itu termasuk kenakalan remaja. Oh, berdampak. Nah, berdampak pada kenakalan remaja. Ini kalau pada intinya gini anak, seseorang yang melakukan kekerasan itu faktornya itu kan karena faktor psikis, faktor pemikiran. Kalau misalnya anak berokan itu, misalnya bapak ibunya pisah, dia itu bapak ibunya itu si bapak nggak mau merawat, si ibu juga nggak mau, dia tinggal sama neneknya misalnya. Kan kasih sayang nenek berbeda dengan kasih sayang orang tua. Biasanya itu lebih daripada orang tuanya. Walaupun anaknya itu salah, nggak masuk sekolah, kadang nggak ngaji, kadang itu mainnya dengan teman-teman yang istilahnya berperilaku jelek. Kalau nenek itu kan gimana sih kiranya anaknya itu menjadi senang, diperbolehkan. Itu yang termasuk pada kasih sayang yang salah. Tapi kalau misalnya anak tersebut itu ada di antara orang tuanya itu, misalnya dia ikut bapaknya, atau ikut ibunya, kasih sayangnya antara bapak ibu itu juga berbeda. Bisa juga berdampak pada istilahnya itu kekerasan remaja. Asalkan si anak tersebut itu sudah bisa untuk berpikir positif. Apa berpikir positif? Yaitu berpikir tentang hal-hal di mana melakukan suatu kekerasan itu juga tidak diperbolehkan secara hukum dan secara agama. Dan di sosial, di masyarakat itu juga tidak boleh. Paham ya? Karena kalian sudah tahu tentang kenakalan remaja, ini Bapak akan memberikan beberapa soal-soal ya. NKPD. Jadi nanti kalian kerjakan. Setelah itu nanti akan Bapak perselisikan tentang materi yang kita bahas ini sudah ditangkap benar apa tidak, ya. Monggo ini. Caranya begini ya, untuk mengerjakannya itu akan Bapak memberikan suatu skor, ya, memberikan suatu skor, ya, skor. Misalnya kalian nanti tulis sesuai dengan kelasnya kalian. Di bawah kelas itu kalian kasih nama aja ya, kasih nama. Terus di situ peserta jadi terlibat aktif dalam proses bimbingan kelompok, aktif, termasuk aktif ya. Jadi nanti itu akan di situ kan ada KB, CB, B dan SB. Jadi kalau SB itu sangat baik, kalau B itu baik, kalau CB itu cukup baik, terus KB itu kurang baik. Jadi kalian tentang menurut kalian itu menurut kalian itu mana yang sesuai dengan kalian sendiri. Terus yang berikutnya, uraikan pengertian kenakalan remaja menurut kamu. Ini dari video yang ditayangkan, terus dengan kalian itu sudah bertanya tadi, dengan Bapak yang sudah menjelaskan kenakalan remaja itu apa sih? Ya. Terus rumuskan sikap yang harus dimiliki pelajar supaya terhindar dari kenakalan remaja. Apa? Jadi kalian merumuskan. Contoh misalnya kalian itu memilih teman yang baik, atau memilih teman yang istilahnya itu tidak memiliki kekerasan, memiliki istilahnya itu perilaku yang
tidak baik pemburu. Paham ya? Terus yang B itu dilihat Anda cek V pada skor yang sesuai dengan kondisi Anda. 1 sangat setuju atau setuju itu ya. Saya mewaris materi kenakalannya secara mengatasinya. Jadi kalian itu mampu menganalisis materi kenakalan remaja dan secara mengatasinya. Jadi kalau misalnya nomor 1 itu setuju, jadi nomor ini. Kalau nomor 1 itu sangat tidak setuju, terus nomor 2 itu tidak setuju, nomor 2 ya, nomor 3 setuju, sangat setuju. Jadi dipilih. Saya mampu menganalisis materi kenakalan remaja dan cara mengatasinya. Kamu merasa sudah tahu nggak kenakalan remaja itu apa saja? Tahu mana? Dampak-dampaknya atau faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja. Tahu mana? Contohnya, misalnya ya, kenakalan remaja itu diantaranya adalah membuli, mengejek temannya, terus malak, itu juga termasuk kenakalan remaja. Nah, kamu sudah paham nggak seperti itu? Paham ya? Berarti kalau paham di situ kalian tulis sangat setuju. Paham ya? Benar pernyataan hasil belajar benar-benar Anda mulai dari materi daya BK dari kelompok. Nah, terus yang berikutnya itu materi yang sangat memuaskan. Kalian di situ tentang materi yang dibahas dalam pelaksanaan bimbingan kelompok. Itu bimbingan kelompok ini menurut kalian sangat memuaskan apa enggak? Dicetak enggak? Menurut hati nurani kalian. Sudah, pokoknya silakan dikerjakan. Dan anak-anak ya, pelaksanaan bimbingan kelompok pada hari ini Bapak mengingatkan, jadi setiap kenakalan remaja itu akan berdampak sangat tidak baik pada diri kalian sendiri. Kenapa? Karena itu akan merugikan kalian sendiri, juga merugikan orang lain. Jadi jangan sampai punya firasat atau punya pemikiran kalian itu memiliki sifat nakal atau tidak baik yang dirugikan oleh keluarga, kalian sendiri, teman-teman. Jadi tidak ada faedahnya atau tidak ada manfaatnya sama sekali. Semangat ya? Monggo. Eksplikinya kali ini adalah kami anak Indonesia siap memberantas bullying. Ya, semuanya. 1, 2, 3. Kami anak Indonesia siap memberantas bullying di sekolah. Oke, tepuk tangan.
aktivitas dalam doa mulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 2 Batu. We are number 2, but we must be number 1. Yes.